balik di channel gue catatan singkat ya. Di channel gue ini gue akan banyak membahas persoalan-persoalan masalah kriminal ya. Gue akan membahasnya dan akan membedahnya dari berbagai macam teori dan sudut pandang ya. Banyak yang akan kita bahas dan banyak akan yang kita bedah ya. Gue akan banyak ngambil persoalan, gue akan banyak ngambil cerita dari putusan-putusan pengadilan. Untuk sekarang gue akan ngambil putusan pengadilan dari Pengadilan Negeri Surabaya, putusan nomor 1924/B/2023 ya. Kasus ini baru terjadi tahun ini 2023 ya. Bagaimana ceritanya? Langsung ini ceritanya. Saudara, anggota Reskrim Polsek Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa Timur menangkap seorang calo penerimaan peserta didik baru tingkat SMP dan SMK yang menjanjikan korbannya masuk sekolah tanpa melalui tes seleksi. Pelaku menipu korbannya hingga puluhan juta rupiah. Jadi, di Surabaya, ada seseorang bernama Ferry Anggraini. Ini, dia punya anak ya. Anaknya itu nggak masuk ke SMP negeri dan SMK negeri. Ya. Lalu, si Ferry Anggraini ini sepertinya punya keinginan gitu loh. Punya keinginan ingin memasukkan anaknya ke sekolah negeri. Lalu, ceritanya, ayah dari Ferry Anggraini ini datang ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk masalah legalisir ijazah ya, persoalan legalisir ijazah ya. Namun di Dinas Pendidikan Kota Surabaya, ayah Ferry Anggraini ini ketemu dengan seseorang ya, dalam hal ini terdakwa, yang dimana terdakwa mengaku sebagai senior sekolahnya Ferry Anggraini ya. Jadi Ferry Anggraini ini diakui sebagai adik kelasnya ya, di depan ayah Ferry Anggraini. Lalu dari pertemuan terdakwa dengan ayah Ferry Anggraini ini ketika di Dinas Pendidikan Kota Surabaya berlanjut ke rumah Ferry Anggraini. Jadi si terdakwa datang ke rumah Ferry Anggraini dan bertemu Ferry Anggraini. Dia mengaku sebagai supir Kepala Dinas Kota Pendidikan Surabaya ya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya ya. Dia mengaku sebagai supir kepala dinasnya tuh. Nah, lalu si terdakwa ini menawarkan sebuah jasa ya. Jadi terdakwa bisa memasukkan anak Ferry Anggraini ini ke SMP negeri dan SMK negeri ya. Yang dimana untuk masuk ke SMP negeri itu bayar sebesar 3 juta dan untuk masuk ke SMK negeri bayar 8 juta. Yang dimana 3 juta ini ya akan disetor kepada koordinator Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan yang 8 juta akan diberikan kepada Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ya. Ini tawaran yang diberikan terdakwa kepada Ferry Anggraini ya, yang dimana anak Ferry Anggraini ini kalau masuk ke SMP negeri dan SMK negeri itu tanpa lewat jalur PPDB, cukup bayar sejumlah uang itu aja tuh ya, bisa masuk oleh terdakwa. Lalu obrolan ini berlanjut ke WhatsApp. Jadi si terdakwa terus meyakinkan Ferry Anggraini ya kalau dia bisa memasukkan anaknya tanpa jalur PPDB. Yang penting bayar tuh ya, 3 juta dan 8 juta. Nah, dari usaha yang dilakukan terdakwa, akhirnya terdakwa mampu meyakinkan Ferry Anggraini hingga Ferry Anggraini ini transfer duit ke terdakwa. Yang pertama 3 juta, yang kedua 8 juta rupiah. Nah, setelah Ferry Anggraini ini transfer uang, kemudian Ferry Anggraini memperkenalkan terdakwa kepada Fitri Ikawanti. Fitri Ikawanti ini ya, ini pengen juga nih memasukkan anaknya ke SMK negeri ya. Cuman si terdakwa ya, ini menawarkan nilai yang sedikit berbeda dengan Ferry Anggraini. Jadi Fitri Ikawanti kalau mau masukkan anaknya ke SMK negeri bayar 9 juta. Sedangkan Ferry Anggraini kan bayar 8 juta ya. Sedangkan Fitri Ikawanti lebih mahal tuh, 9 juta. Nah,
Akhirnya apa? Akhirnya Fitri Ikawanti pun percaya juga nih dengan si terdakwa. Dan Fitri Ikawanti transfer duit 9 juta ke terdakwa. Nah, setelah mereka berdua transfer uang ke terdakwa, hingga akhirnya waktu atau momen di mana penerimaan siswa baru ya, ternyata anak si Ferry Anggraini dan Fitri Ikawanti ini nggak masuk ke sekolah negeri gitu loh. Nggak masuk ke sekolah negeri. Sedangkan saat menghubungi si terdakwa ya, si terdakwa ini tuh nggak bisa dihubungin gitu loh. Ya, si terdakwa ini nggak bisa dihubungin. Ya, kemudian jadi ya, si terdakwa ini sebenarnya ya, saat meyakinkan Ferry Anggraini dan Fitri Ikawanti, si terdakwa ini sebenarnya memberikan jaminan juga gitu loh. Jaminannya apa? Kalau seandainya kan anak mereka nggak masuk ke sekolah negeri, maka si terdakwa akan mengembalikan semua uang yang mereka transfer, sekaligus akan menjamin uang pendaftaran ke sekolah swasta. Ya, jadi jaminannya tuh ada gitu loh. Terdakwa memberikan jaminan kepada Ferry Anggraini dan Fitri Ikawanti. Lalu, seperti yang tadi udah gue jelaskan ya, momen dimana penerimaan siswa baru ternyata anak mereka nggak masuk ke sekolah, ya, sekolah negeri, kemudian mereka menghubungi terdakwa WhatsApp juga katanya nggak bisa, menelpon terdakwa juga nggak bisa. Akhirnya Ferry Anggraini dan Fitri Ikawanti mendatangi Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Sampai di sana mereka menemukan fakta kalau terdakwa itu bukan sopir kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, melainkan hanya tenaga kebersihan. Ya, melainkan hanya tenaga kebersihan, dan akhirnya Ferry Anggraini dan Fitri Ikawanti merasa tertipu. Ya, kemudian mereka berdua lapor ke kepolisian. Nah, oke. Ini cerita yang singkat sebenarnya ya, cerita yang singkat yang dimana mungkin ya banyak terjadi di kalian. Ya memang sih cerita ini banyak terjadi di kalian gitu loh. Istilahnya nyogok untuk masuk sekolah negeri. Banyak juga sih yang berhasil nyogok gitu kan, masuk di sekolah negeri. Tapi banyak juga yang ditipu. Nah, seperti janji gue di awal, kita akan bedah kasus ini dari berbagai macam sudut pandang. Dalam hal ini gue akan membedahnya dari sudut pandang teorinya Maria Konnikova. Ya, Maria Konnikova itu pernah mengeluarkan sebuah buku yang berjudul Confident Games. Ya, di buku tersebut ya, itu Maria Konnikova menjelaskan trik-trik penipuan, trik-trik manipulasi yang biasa dilakukan penipu. Nah, yang pertama ya, taktik penipuan atau taktik manipulasi adalah ya, penciptaan kepercayaan diri yang cepat. Ya, penciptaan percaya diri yang cepat. Nah, ini biasa dilakukan penipu nih. Nah, biasanya penipu melakukan berbagai macam hal. Salah satunya adalah mengaku sebagai teman lama, mengaku sebagai orang yang ahli di bidang tertentu, ya, mengaku sebagai kerabat. Pokoknya si pelaku ini menghubung-hubungkan diri dia dengan si korban, yang dimana saya ini teman lama, saya ini kerabat, saya ini orang dekat gitu loh. Nah, si pelaku dalam hal ini terdakwa dalam kasus ini ya, itu mengaku sebagai senior sekolah si Ferry Anggraini, ya, mengaku sebagai senior sekolah si Ferry Anggraini. Dia juga mengaku sebagai supir kepala dinas pendidikan, ya. Dalam hal ini banyak penipu-penipu yang memang melakukan taktik-taktik ini nih, sesuai dengan apa yang diceritakan Maria Konnikova dalam bukunya Confident Games ya. Ternyata dilakukan dalam kasus ini oleh terdakwa, ya. Itu yang pertama, penciptaan kepercayaan diri yang cepat. Yang kedua, permainan kepercayaan. Nah, dalam bukunya Maria Konnikova, Confident Games, biasanya ya, ini para penipu ya, melakukan permainan kepercayaan, yang dimana ciri-cirinya adalah penipu menunjukkan rasa percaya diri yang tinggi. Ya, rasa percaya diri yang tinggi pun juga ditunjukkan oleh terdakwa dalam kasus ini, yang dimana terdakwa ya menawarkan diri bisa memasukkan anak mereka ke sekolah negeri dengan jaminan duit kembali, dan kalau duit kembali mereka juga dapat jaminan masuk sekolah swasta, itu uang pendaftarannya dijamin oleh si terdakwa. Nah, ini kan rasa percaya diri yang tinggi nih yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban tersebut gitu loh, si Ferry Anggraini dan Fitri Ikawanti. Bahkan si terdakwa pun lewat WhatsApp juga terus meyakinkan Ferry Anggraini gitu loh. Bener-bener punya rasa kepercayaan yang tinggi ya bagi para korbannya gitu loh. Mungkin si korban pun berpikir gitu loh,
wah ini kesempatan yang bagus nih gitu kan, ada jaminannya juga gitu, duit balik kalau nggak masuk, terus pendaftaran swasta pun dijamin gitu loh. Apalagi beliau kan supir kepala dinas gitu loh, orang dalam lah ibaratnya ya kan. Mungkin si Ferry Anggraini ini dan Fitri Kawanti ini berpikir seperti itu gitu loh, namanya orang dalam bisa apa aja gitu loh. Nah oke, itu yang kedua, permainan kepercayaan. Nah yang ketiga adalah tawaran yang langka atau tawaran yang bagus. Maria Konnikova dalam bukunya Confident Games itu menceritakan kalau penipu biasanya memberikan tawaran-tawaran yang bagus, tawaran-tawaran yang langka. Pokoknya dimana si korban ini berpikir kalau kesempatan tuh nggak datang dua kali, kesempatan nggak datang dua kali, kesempatan nggak datang berkali-kali gitu loh. Dalam hal ini tawaran langka pun ditawarkan oleh terdakwa gitu loh, yang dimana terdakwa ya bisa memasukkan anak mereka ke sekolah negeri tanpa jalur PPDB. Nah ini kan semacam tawaran langka ya, tawaran bagus buat para orang tua gitu kan yang pengen memasukkan anaknya ke sekolah negeri ya tanpa harus jalur PPDB. Cuman sebatas bayar duit 3 juta, 8 juta, 9 juta gitu loh. Ya itu bisa diusahakan gitu loh oleh orang tua, yang penting anaknya masuk ke sekolah negeri. Dalam hal ini tawaran bagus nih, sesuai dengan teorinya Maria Konnikova dalam bukunya Confident Games ya. Terdakwa pun memberikan tawaran yang bagus, yang langka gitu loh, yang dimana terdakwa berharap supaya si korban ini berpikir, kalau ini kesempatan langka, ini tawaran bagus gitu kan, jangan sampai terlewat. Nah itu yang ketiga tuh. Nah yang keempat, manipulasi informasi. Dalam bukunya Maria Konnikova yang berjudul Confident Games, penipu biasanya melakukan manipulasi informasi. Manipulasi informasi yang dilakukan dalam kasus ini tuh apa? Yang pertama ya, si penipu ya itu mengatakan kalau pengen masuk ke SMP negeri bayar 3 juta, yang dimana 3 juta itu ya itu akan diserahkan kepada koordinator Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Padahal ya diakui oleh salah satu pejabat di Dinas Pendidikan Kota Surabaya itu nggak ada tuh yang namanya jabatan koordinator Dinas Pendidikan Kota Surabaya ya, nggak ada yang namanya koordinator Dinas Pendidikan. Ini salah satu manipulasi informasi yang dilakukan si penipu gitu loh ya. Yang pertama tuh manipulasi informasi yang dilakukan yang pertama. Yang kedua, manipulasi informasi yang dilakukan ya itu adalah masuk sekolah negeri tanpa jalur PPDB ya. Ini manipulasi informasi juga, yang dimana setelah dikonfirmasi ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya itu nggak ada tuh yang namanya masuk sekolah negeri tanpa jalur PPDB apalagi bayar. Jadi semua siswa kalau mau masuk ke sekolah negeri ya ini harus jalur PPDB ya, nggak bisa lewat jalur belakang apalagi bayar gitu loh. Nah dari beberapa hal yang tadi udah gue jelasin ya, yang tadi udah gue jelasin barusan ya, ini dari sudut pandang teorinya Maria Konnikova yang berjudul Confident Games ya. Teori-teori ini ya, ciri-ciri ini bisa kita pakai untuk menilai seseorang apakah penipu atau tidak. Dalam hal ini nggak bisa loh semua orang kita anggap penipu ketika kita nilai dengan teori ini ya. Nggak bisa ketika kita ketemu teman kita dan ketika teman kita tuh nawarkan tawaran yang bagus buat kita, terus kita bilang, wah nih gue pengen ditipu nih sama teman gue, wah nih gue pengen dimanipulasi nih sama teman gue. Nah itu nggak bisa tuh. Terkadang kita pun ya kalau untuk meyakinkan orang, terkadang kita memberikan tawaran yang bagus gitu loh. Apalagi buat teman-teman marketing ya, biasanya kan memberikan tawaran yang bagus juga tuh untuk menarik pasarnya gitu loh, untuk menarik konsumennya gitu loh. Nggak semua orang yang memberikan tawaran bagus itu bisa kita anggap penipu ya. Dan untuk masalah penciptaan kepercayaan diri yang cepat ya, kita pun terkadang kalau komunikasi dengan teman kita, kalau menjalin hubungan dengan teman kita, apalagi kalau kita ketemu lawan jenis kan, kayak misalnya kita mau menarik lawan jenis untuk menjadi pacar kita, terkadang kita juga berusaha untuk menciptakan kepercayaan diri yang cepat ya supaya diterima gitu loh ya. Kalau lu cowok ya lu pasti akan berusaha bikin cewek atau gebetan lu percaya sama lu gitu dengan waktu cepat supaya lu nggak usah lama-lama gitu loh. Nah dalam hal ini nggak semua orang yang melakukan penciptaan kepercayaan diri yang cepat itu bisa kita anggap penipu gitu loh ya. Jadi teori ini bisa sebenarnya dipakai untuk menganalisis apakah kita akan ditipu atau enggak. Cuman ya dalam hal ini nggak bisa 100% kita pakai untuk menilai orang apakah dia penipu atau enggak gitu loh. Wah
nih temen gue memberikan tawaran bagus, wah penipu nggak gitu. Wah temen gue berusaha menciptakan kepercayaan diri yang cepat supaya gue percaya sama dia dalam waktu singkat, wah berarti penipu. Nggak juga ya. Intinya kita harus berhati-hati ketika kita berhubungan dengan orang, apalagi kalau sampai ada transfer duit ya. Dalam hal ini harusnya Ferry Anggraini itu sadar gitu loh, ketika dia yang punya kebutuhan, ketika dia yang punya keperluan ingin memasukkan anaknya ke sekolah negeri, kenapa si terdakwa yang berusaha terus-menerus gitu loh meyakinkan si Ferry Anggraini ya. Kan ini bukan kebutuhannya terdakwa juga sebenarnya gitu loh ya, bukan keperluannya si terdakwa juga. Kenapa terdakwa yang berusaha meyakinkan terus-menerus seolah-olah terdakwa punya kebutuhan lain ya di balik tawarannya itu. Dan memang dari putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 1924 garis miring Pit B garis miring 2023, ternyata si terdakwa itu punya hutang yang dimana duit yang dia dapat dari Ferry Anggraini dan Fitri Ikawanti itu dia pakai untuk bayar hutang gitu loh. Ya memang harusnya hal ini disadari nih oleh Ferry Anggraini kalau ini tuh ada yang nggak beres gitu loh. Kenapa yang terdakwa, kenapa si dia ini atau si terdakwa ini terus meyakinkan padahal yang punya kebutuhan Ferry Anggraini, ya kan? Nah, dari apa yang gue ceritakan barusan ya, ini sebenarnya hal simpel ya, hal singkat, sering kita temui gitu loh. Dan gue berusaha membedah dari sudut pandang para ahli gitu ya, yang dimana ini bisa jadi hal bagus buat kalian ya, sebagai cara kalian terhindar dari penipuan. Karena yang namanya penipuan memang tindakan kriminal tuh mengikuti kita kemanapun kita berada, tuh kita punya potensi jadi pelaku, bukan jadi pelaku, jadi korban tindak kriminal, sorry ya. Kemanapun kita berada, kita punya potensi jadi calon korban tindak kriminal. Makanya dari situlah gue pengen bilang kalau kejahatan bukan karena ada niat dari pelaku dan bukan juga karena ada kesempatan, tapi kejahatan terjadi juga karena kita sendiri yang nggak sadar kalau kita berperan sebagai calon korban dari tindak kejahatan itu. Nah, sekian dari gua. Thank you yang udah nonton sampai habis. Subscribe channel gua, catatan singkat. Thank you.